Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman kelas 9 yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam materi yang berbeda, yaitu ilmu mantek. Di mana untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang pembagian lafal. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan tawasul suratul Fatihah. Semoga kajian kita dipermudah, beroleh ilmu manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya, serta bisa menjadi wasilah untuk lebih dekat kepada Allah, wasilah kepada Rasul, dan semoga pandemi yang sedang kita alami saat ini bibarakati syahri Ramadan segera pergi dari bumi tercinta Indonesia. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar, ibadah dengan tenang, khusyuk. Hadiyatan nuhtiha wa nuqaddimu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatillahi muqarrabin, khususan li hadrati sultanil awliya sayyidina Syamsul Qadir Jilani, tumil hadrati qutbi jamil maqamil ghusil azam sultanil awliya sayyidina Syamsul Hasan Ali Asyadili, tumil hadrati qurra isabah wa arba'atil a'immah wa awliya itisah wa muasisi hadil madrasah tashwiqat tulab salafiyah wa husnul hadrati Abdul Hamid al-hadrati Muhammad Ahmad al-hadrati Bahudrin wa al-hadrati Arwani Amin wa al-hadrati Mansur al-hadrati Mahin wa al-hadrati masyayikhina wa masyayikhikum wa al-hadrati Syekh Muhammad Jubair wa al-hadrati Syekh Ibrahim Ahmad wa al-hadrati Syekh Jani Mansur wa al-hadrati abaina wa umatina. Inna Allah yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim asrarim anwarim wa ila hadrati Syekh Maulana Bibli wa hadrati Syekh Muhammad Al-Amin. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Silakan anak buka kitabnya yang pada bab pembagian lafal. Bismillahirrahmanirrahim. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu, fa awwalun matala juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala, wa huwa ala qismaini anil mufrada kulliyan aw juz'iyyan haitsu wujida, fa mushtirakinil kulliyu ka asadin wa aksuhul juz'iyyu, wa awwalan lidzatiin fi handarat fansibhu aw li aridin idza kharaj,
Wal kulliyatu khamsatun tunantiqas jinsun wa faslun aradun naun wa khas. Wa awalun salasatun bila syatat jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Bismillahirrahmanirrahim. Musta'malul alfadhi utawi pira-pira lafal kang mustakmal. Haitu yujadu ing dalem sekirane den temu apa mustakmalul alfad imma murakkabun iku ana kalane murakkab wa imma mufradu lan ana kalane mufrad. Fa awalun mongko utawi kang pertama yaiku murakkab ma iku lafal dalla kang nuduhna juz'uhu apa juz'e ma ala juzui maknahu. Yang beriku tulisane juzui kangge ngepaske nazam menawi boten nazam nggih ala juz'i maknahu. Ala juz'i maknahu ing atase juz'e maknane ma bi aksima kelawan selawalike barang tala kang iring-iringi apa ma. Wa huwa utawi mufrad ala kismaini iku tetep ing atase rong bagian. Akni ngersakake sapa ingsun al mufrada ing mufrad. Kulliyen rupane kulli au juz'iyen utawa juz'i. Haitsu wujida ing dalem sekirane den temu apa kulli au juz'i. Famu bimushtiraken mongko utawi lafal kang aweh paham makna sekuton. Al kulliyu iku aran kulli. Ka asadin kaya lafal asadun. Wa aksuhu utawi suwalike bimushtiraken al juz'iyu iku juz'i. Wa awalan lan ing kawitan lidzati maring dat in fihan darat in lamun mlebu fiha ing dalem dat in daraja tegese mlebu apa lafal fansib mongko bangsakno sira hu ing awal auli aridin utawa maring sifat utawa perkara kang anyar teka idza kharaja ing dalem nalikane metu apa awal wal kulliyatu utawi pira-pira kulli khamsatun iku 5 dunan dikosin kelawan tanpa kurang jinsun siji jinis wa faslun fasal aradun nomor 3 arad naun nomor 4 nau khosun wa khosun lan nomor 5 khos wa awalun salah satun bila syatat wa awalun utawi kang pertama yaiku jinis salah satun iku ana 3 bila syatatin kelawan tanpa luweh. Nah wau dunan dikosin kelawan tanpa kurang, anak bila syatatin kelawan tanpa luweh. Jinsun qaribun siji jinis qarib au ba'idun utawa ba'id au wasatun utawa jinis wasat. Bismillahirrahmanirrahim. Mustakmalul alfadhi haitsu yujadu imam murakkabun wa imam mufradu fa awalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matala. Jadi lafal itu dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu mustakmal dan muhmal. Jadi lafal kalau mempunyai arti itu disebut mustakmal. Kalau tidak ada artinya namanya muhmal. Nah, pada pembahasan ini kita tidak akan membahas tentang muhmal karena lafal yang tidak ada artinya kenapa kita bahas.
yang kita bahas yang ada artinya. Lah mustakmal itu ada dua, yaitu murakab dan mufrad. Saya ulangi, lafal muhmal itu lafal yang tidak memiliki arti, seperti lafal dari huruf yang asal acak. Pokoknya huruf apa saja diacak terus menjadi lafal. Nah, karena acak ya tidak memiliki arti, lah itu muhmal. Atau seperti daizun, hasil pembalikan dari lafal zaid dan sebagainya. Nah itu kan kalau daizun nggak ada artinya. Beda kalau zaitun itu ada artinya. Kalau zaid berarti masuk dalam kelompok lafal mustakmal, yaitu lafal yang mempunyai arti. Sedangkan untuk lafal mustakmal tadi dibagi menjadi dua, yaitu lafal murakab atau tersusun dan lafal mufrad. Lafal murakab atau tersusun yaitu lafal yang bagian-bagian penyusunnya itu menunjukkan pada bagian dari arti lafal tersebut. Contoh misal Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Bagian pembentuk lafal Zaidun qaimun adalah Zaid dan qaimun. Nah, sebagiannya contoh kita ambil yang Zaidun. Zaidun ini mempunyai makna, mempunyai arti. Dan arti ini sebagian dari keseluruhan makna Zaidun qaimun yaitu berdirinya Zaid. Makanya disebut lafal murakab. Sedangkan lafal mufrad atau tunggal itu lafal yang bagian-bagian penyusunnya tidak menunjukkan pada bagian dari arti lafal tersebut. Contoh Zaidun. Zaidun, pembentuk kata Zaidun itu za, ya, dal. Huruf iza ini tidak menunjukkan sebagian dari makna Zaid. Demikian juga Kalimantan. Contoh Kalimantan. Kalimantan itu bukan gabungan dari kali dan mantan. Tapi Kalimantan itu satu kesatuan. Sehingga tidak bisa kali ini menunjukkan bagian dari makna Kalimantan. Apalagi mantan tidak akan menunjukkan makna dari Kalimantan. Kandang mas itu bukan berarti kandang dan mas. Tapi kandang mas itu suatu desa yang berada di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Bukan berarti kandang dan mas, tidak. Sehingga kata kandang dari kandang mas itu tidak menunjukkan sebagian dari makna keseluruhan. Itulah yang disebut dengan lafal mufrad. Lanjutnya bahwa ala qismain anil mufrada kulliyan aw juz'iyan haitsu wujida. Famu fi mushtirakinil kulliyu ka asatin wa aksul juz'iyyu. Lafal mufrad ini terbagi menjadi dua, yaitu kulli dan juz'i. Lafal mufrad kulli, yaitu tunggal universal, yaitu lafal yang menunjukkan arti persekutuan, sebagaimana lafal laki-laki, manusia, beras. Kita menyebut laki-laki, ketika kita menyebut laki-laki, maka kata ini bisa pada siapa saja yang berjenis kelamin laki-laki. Laki-laki, saya laki-laki. Sampean juga laki-laki. Murid-murid TBS laki-laki. Nah, sehingga kalimat ini sifatnya mengandung makna persekutuan. Manusia Indonesia ada manusia, Amerika juga manusia, dan seterusnya. Beras, kamu masuk di warung, di situ ada beras. Kalimatnya juga beras. Indomaret atau swalayan yang lain, itu juga beras. Kata yang satu, tapi untuk persekutuan banyak. Itu mufrad
kulli atau tunggal universal. Lafal mufrad juz'i atau tunggal parsial yaitu lafal yang tidak menunjukkan arti persekutuan. Contoh Zaid. Ketika saya mengatakan Zaid, maka tidak mungkin selain Zaid itu masuk dalam makna Zaid, lafal Zaid, rajulele dan sebagainya. Itu mufrad juz'i. Tapi pengelompokan mufrad kulli dan juz'i ini sifatnya nisbi. Tidak mutlak. Artinya apa? Artinya nisbi itu tergantung dinisbatkan pada apa. Jadi misal kita ambil contoh sembako. Oh, beras saja, beras. Kita ambil contoh beras. Beras itu kalau kita nisbatkan pada sembako, maka beras tergolong juz'i karena beras adalah bagian dari sembako. Namun ketika beras kita nisbatkan pada rojo lele, umbuk, atau mungkin raskin, maka beras tergolong kulli. Karena beras ini mempunyai apa? Juz'i, mempunyai bagian, yaitu rojo lele dan lain-lain. Nah, itu untuk pembagian dari lafal mufrad. Wa awalan lidzati in fiyan darat fansibhu auli aridin idha kharaj. Kalau tadi mufrad dikelompokkan menjadi kulli dan juz'i, sekarang kulli ini ada dua, kulli dzati dan kulli aradi. Pengertian dari lafal kulli dzati yaitu lafal universal esensial, yaitu apabila lafal kulli masuk dalam cakupan makna hakikat dari afrod atau individunya. Bagaimana lafal hayawan? Lafal hayawan ini masuk dalam cakupan makna individu-individunya hayawan, yaitu Zaid, Umar, Ali, kuda, kambing, ular, dan lain sebagainya. Kalau kulli arodi, yaitu lafal universal aksidental, yaitu lafal kulli yang keluar dari makna hakikat individunya. Ini sebagaimana kata presiden, bupati, ini kullinya kulli, bukan kulli dzati tapi kulli arodi. Kenapa? Cirinya kulli dzati dengan kulli arodi, perbedaannya itu ada pada kalau kulli dzati itu dia melekat, kalau arodi ini bisa lepas. Tadi misal Zaid selamanya Zaid terus, Ali mulai lahir sampai tua. Kuda, kuda, nama kuda ini selalu kuda. Gak mungkin terus kuda terus berubah menjadi batu, kambing berubah menjadi tanah, gak mungkin. Selama masih berubah hewan, dia masuk dalam kategori kambing, hayawan. Kalau kulli arodi ini bisa lepas. Jadi misal hari ini, pada tahun ini kita menyebut presiden, maka yang dimaksud adalah Jokowi. Tapi Jokowi ini tidak terus menjadi presiden. Untuk pada masa baktinya telah selesai, maka ketika kita menyebut presiden, maka yang kita kehendaki bukan Jokowi lagi, tapi penggantinya Jokowi. Itu dari contoh dari bedanya kulli dzati dengan kulli arodi.
Terus contoh lagi misal anak. Ya. Anak itu lafal kulli artinya menyeluruh. Anak itu kan tidak individu tapi sifatnya umum. Dan kulinya kuli dzati. Kenapa dzati? Karena anak ini tidak bisa lepas. Senakal apapun anak, nggak akan lepas menjadi anak. Meskipun orang tua karena saking jengkelnya terus anak dicoret dari kakak, tetap dia selalu menjadi anak. Sehingga kalimat atau lafal anak ini masuk dalam kategori kuli dzati. Beda kalau istri. Istri itu kuli arodi. Kenapa? Kalau istri kan kuli, karena apa? Istri bisa istri saya, istri bapak kamu, atau istri tetangga kamu. Ini kuli. Tapi arodi. Kenapa arodi? Karena istri itu tidak bisa selamanya, bisa lepas. Karena ada istilah mantan istri. Sehingga istri masuk dalam kuli arodi. Lanjutnya, untuk pembagian kuli dengan sisi pandang yang lain, kalau tadi masih satu jalur, sekarang dari sisi yang lain. Wal kulliyatu khamsatun dunantikas jinsun wa faslun aradun naun wa khas. Fa awalun salah satun bila syatot jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Di lafal kulli itu dikelompokkan dalam 5 kelompok jenis, fasal, nau, arad, dan khas. Sedangkan jenis sendiri ini dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu jenis qarib, wasat, dan ba'id. Untuk pengertiannya, lafal kulli dalam 5 kelompok tadi, yang pertama adalah jenis. Jenis atau jinsun ya, bahasa Arabnya jinsun, kalau bahasa Indonesianya mungkin jenis, kalau bahasa apa? Bahasa Yunaninya genus, yaitu lafal kulli yang bisa diucapkan untuk perkara yang banyak, yang beda-beda hakikatnya. Contoh hayawan. Hayawan itu dalam pengertian makhluk hidup, bukan yang hewan yang dalam pengertian kita ya. Hayawan itu artinya ma'fihil hayat, yang mempunyai kehidupan, hayawan. Terus palawija, sembako, itu termasuk dalam kelompok genus atau jenis. Lah, jenis ini ada 3. Jenis ba'id, jenis wasat, jenis qarib. Jenis ba'id yaitu jenis yang di bawahnya itu ada jenis, tapi di atasnya sudah tidak ada jenis lagi. Di bawahnya ada, tapi di atasnya lagi sudah tidak ada jenis lagi. Contoh lafal jauharun. Jauharun kalau kita mudah mengartikannya yaitu atom. Atom itu kan jenis. Jenis atom ini untuk ke atasnya tidak ada jenis lagi karena atom itu sudah paling akhir. Tapi bawahnya nanti ada jenis. Jauhar. Nanti kalau bawahnya nanti mungkin masuk pada jenis wasat ya. Jenis wasat untuk yang jenis wasat atau tengah yaitu jenis yang di bawahnya ada jenis, di atasnya juga ada jenis. Jadi atasnya ada jenis, bawahnya ada jenis. Tadi jenis wasat kalau ke atas
ya tadi jauhar sudah mentok. Nah, nanti di bawahnya wasat ada jenis lagi. Jadi contoh lafal an-nami. An-nami itu yang berkembang biak. Nah, sehingga atom itu kita kelompokkan atau kita masih ada jenis di bawahnya, yaitu an-nami dan ghairun nami. Tapi di atasnya lagi masih ada lagi, yaitu juga masuk dalam jenis wasat. Jauhar, ikono jauhar farad. Okay. Ada atom yang murni. Okay. Dan itu ada yang tersusun. Dan ini di bawahnya lagi masih ada jenis, yaitu an-nami yang berkembang biak dan ghairun nami yang tidak berkembang biak. Contoh yang berkembang biak seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, itu berkembang biak. Yang ghairun nami yang tidak berkembang biak, batu, air, itu kelompok dari jenis wasat. Karena apa? Di bawahnya masih ada jenis, di atasnya juga ada jenis. Dan jenis yang dekat dengan yang bentuknya, yaitu jenis qorib, yaitu jenis yang di bawahnya sudah tidak ada lagi. Jadi sudah mentok. Karena setelah jenis qorib nanti tidak berupa jenis tapi nau'. Nah, contohnya apa jenis qorib? Contohnya hayawan, makhluk hidup. Hayawan tadi kalau kita urutkan kembali, tadi ada an-nami, jenis wasat yang berkembang biak. Ini ada dua, an-nami yang kelompok hayawan, yang makhluk hidup. Ada sing an-nabat. An-nabat kelompok nabati, tumbuh-tumbuhan. Ini juga sama-sama berkembang biak, tapi beda dengan hayawan. Nah, ini masuk dalam jenis qorib. Karena apa? Di bawahnya hayawan ini tidak berupa jenis tapi nau', yaitu kalau kita ambil contoh hayawan, berarti di bawahnya hayawan itu nau', yaitu bisa manusia, bisa kambing, bisa kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua, fasal atau diferensia, yaitu bagian penyusun hakikatnya zat yang mengarah pada zat dan berfungsi untuk membedakan hakikat tersebut dengan hakikat lainnya. Lafal fasal bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan apa bedanya. Jadi fasal atau diferensia itu kalau kita melanjutkan keterangan tadi, jadi hayawan merupakan jenis apa? Jenis yang qorib. Nanti kalau kita katakan hayawan, maka manusia masuk, kambing masuk, kerbau masuk, bahkan hewan-hewan melata pun masuk, karena itu masuk dalam kategori hayawan. Nah, terus bedanya apa? Sama-sama hewan, kita hayawan, kambing juga hayawan. Bedanya kita dengan hayawan apa? Maka butuh fasal atau diferensia. Diferensianya apa? Fasalnya apa? Natikun, yang berbicara dengan memakai akal pikiran. Jadi itu diferensia. Maka manusia itu harus bisa berfungsi sebagaimana mestinya menjadi manusia, yaitu natik, berbicara dengan memakai akal pikiran. Kalau kambing, anjing, dan hewan-hewan yang lain itu
mengeluarkan suara, tapi dalam mengeluarkan suara itu tidak memakai akal pikiran. Dan yang mempunyai akal pikiran itu hanya manusia. Sehingga kalau kita tidak memakai akal pikiran dalam berbicara, maka nggak ada bedanya kita dengan makhluk hayawan yang lain. Itu fasal. Jadi jawaban pertanyaan manusia bagaimana? Manusia hayawanun natikun. Yang ketiga nau atau spesies, yaitu kulli yang bisa diucapkan pada sekumpulan individu-individu banyak yang hakikatnya sama. Tadi kulli sudah saya jelaskan. Kulli yang bisa diucapkan pada sekumpulan individu-individu yang banyak yang hakikatnya sama. Contoh manusia. Manusia ini bisa diucapkan untuk kelompok individu yang banyak. Manusia Indonesia, manusia Singapura, manusia Amerika, manusia berkulit hitam, manusia berkulit putih, manusia bermata sipit, manusia bermata lebar. Ini semua masuk dalam nau manusia. Kain kan macam-macam, ada kain drill, ada kain kanwol dan lain-lain. Tapi semuanya masuk dalam nau, yaitu kain. Beras pun demikian. Beras itu masuk dalam nau. Ini nanti coba kalian cari lafal-lafal, terus kalian kelompokkan, masukkan dalam kelompok mana. Oh, ini masuk dalam fasal. Oh, ini masuk dalam nau. Oh, ini masuk dalam jenis dan seterusnya. Untuk melatih. Untuk selanjutnya, yaitu yang nomor 4, yaitu arad am, yaitu kulli yang di luar hakikatnya zat, tapi umum. Jadi kullinya ini di luar hakikatnya zat. Kalau yang arad am ini sifatnya umum. Contoh mutanafisun, masyin, yang bernafas, yang berjalan, ini kan aradnya arad am. Arad am. Kenapa arad am? Karena yang bernafas itu tidak hanya satu kelompok individu toh. Manusia bernafas, hewan bernafas. Bahkan daun-daun pun bernafas. Nah, kalau dalam pelajaran itu kan ada proses fotosintesis, itu juga bernafas. Berjalan, ini yang berjalan tidak hanya manusia, kera pun berjalan. Terus kuda itu entah merangkak atau berjalan, tapi biasanya orang mengatakan berjalan. Jadi haliahnya seperti orang merangkak, tapi seperti itu, ya tidak bisa disebut merangkak tapi berjalan. Yang kelima atau yang terakhir dari pembagian kulli yaitu khosoh, yaitu kulli yang di luar hakikatnya zat tapi khusus. Contoh tertawa, menulis. Ini sifat khusus untuk satu kelompok individu. Tertawa ini adalah khosoh yang dimiliki oleh manusia. Yang bisa tertawa itu hanya manusia. Kalau sampean tanya, Pak, itu kak ada ayam ketawa, Pak? Oh, ayam ketawa itu bukan ketawa. Itu memang berkokoknya seperti manusia yang tertawa. Loh, bedanya apa, Pak? Kalau manusia tertawa, itu karena ada sebab. Ada sesuatu yang membuat orang itu merasa lucu sehingga dia tertawa. Tapi kalau ayam tidak menunggu itu. Kalau memang waktunya dia berkokok, ya tertawa.
Bahkan mungkin kalau dalam kondisi berduka pun ya tetap tertawa. Itu khosoh, suatu kuli di luar hakikatnya zat, tapi khusus untuk satu kelompok individu. Katibun menulis, yang bisa menulis itu lumrahnya hanya manusia. Selain manusia tidak bisa menulis. Meskipun nanti ada yang hewan yang dilatih bisa menulis seperti kera, ya bisa nulis. Printer juga bisa menulis. Nah, itu teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu mendapat kesehatan, dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita bisa komplit, tidak bolong-bolong, ibadah kita bisa maksimal sehingga kita keluar dari Ramadan dalam keadaan mendapat maghfirah dari Allah, menjadi jiwa yang betul-betul suci, menyambut Idul Fitri tanpa corona. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.